Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Franky Wohel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Aksi unjuk rasa oleh Solidaritas Pencari Kerja Papua Selatan kembali berlanjut, dilakukan di depan kantor Gubernur Papua Selatan Jumat pagi. Massa mendesak untuk bertemu dengan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo untuk mempertanyakan kepastian formasi CPNS 2024 yang diduga kejanggalan dalam kuota orang Papua dan kuota non-orang Papua. Aksi yang dilakukan bertepatan dengan penyerahan SK CPNS formasi 2024 sempat memanas. Massa aksi membakar ban dan mengatakan menginap di depan kantor gubernur hingga ditemui Gubernur Apollo Savanpo. Kita beda data. Kemarin kita negosiasi dengan mereka bilang jangan taruh data kalian di kantor. Sehingga seharusnya kita tidak ada sampai sini. Teman-teman melihat bahwa mereka tidak tanggapi apa yang mereka sampaikan bahwa kami akan beda data. Sehingga kemarin teman-teman kasih masuk surat untuk hari ini kami audiens. Klarifikasi terkait dengan hari ini penyerahan SK karena kami sepakat bahwa sementara bukan pending, bukan tunda tapi kalau bisa pending beberapa hari karena kita harus beda data dulu. Siapa-siapa yang masuk dalam kuota kita, kuota orang 80%. Nah, kita sepakat bahwa harus beda data. Aksi unjuk rasa dikawal ratusan aparat kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya aksi anarkis. Namun karena tak memiliki izin, polisi meminta pengunjuk rasa untuk membubarkan diri. Pengunjuk rasa akhirnya sepakat untuk membubarkan diri. Kalau ada izin itu jam 6 sudah harus selesai. Tapi kalau kalian bilang bermalam, kami dari pihak kepolisian tidak akan mengizinkan itu. Titik, ini pertama. Kami kasih kesempatan 5 menit lagi. Kami akan himbau lagi bahwa pelaksanaan ini kami akan hentikan. Terima kasih. Sementara di tempat terpisah, Gubernur Papua Selatan meminta para pengunjuk rasa untuk mengakhiri aksi unjuk rasa per hari ini. Gubernur Apollo Savanpo juga menyampaikan pemerintah terpaksa menempuh jalur hukum jika para pengunjuk rasa melakukan aksi anarkis. Oleh karena itu silakan disampaikan, tapi kalau bisa hari ini yang terakhir. Apabila masih meneruskan dan dengan cara-cara yang menjurus ke anarkis, maka kita akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Usai membubarkan diri, pengunjuk rasa menyebut akan kembali melakukan aksinya. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Usai menyerahkan SK CPNS tahun 2024, Gubernur Apollo Savanpo meminta semua pihak termasuk pejabat untuk menghentikan kegiatan pengerahan massa yang berpotensi mengganggu aktivitas keamanan dan ketertiban. Hal ini dilontarkan sebagai respon aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga sejak awal penetapan CPNS tahun 2024 hingga hari ini yang berpotensi mengganggu situasi keamanan. Apollo juga mengatakan pemerintah akan melakukan upaya penegakan hukum jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis. Itu ada sebagian dari anak-anak kita yang tidak terakomodir dalam seleksi ini melakukan aksi-aksi massa di lapangan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtipmas. Oleh karena itu kami menghimbau dengan penyerahan SK ini kita semua menghentikan semua cara-cara pengerahan massa yang dapat berpotensi mengganggu Kamtipmas dan kondusivitas di tengah masyarakat. Karena apabila masih diteruskan maka kami akan meminta aparat keamanan untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Saya menghimbau kepada semua pejabat supaya tidak menggunakan cara-cara perbuatan melawan hukum. Karena kita semua ini sama-sama memiliki massa. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Gerakan Pangan Murah atau GPM untuk menjaga stabilitas pasokan beras kembali digelar di Kabupaten Merauke pada Jumat pagi. Outlet penjualan beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP dibuka di kantor Pos Indonesia Merauke. Harga beras SPHP dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram dan untuk beras 5 kg dihargai dengan Rp67.000.
Dan khusus untuk di kantor pos, kami sudah berkoordinasi dengan PT Pos. Outlet kami di sana kita akan menyetok kebutuhan akan beras SPHP. Nah, harapannya kami beras SPHP ini kami siapkan ada sekitar 1 ton. Nah, kami akan melayani dan kami akan drop sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari konsumen yang ada di sana. Pihak Pos Indonesia Merauke menjamin ketersediaan beras SPHP di outlet Pos Indonesia Merauke tetap akan ada sampai harga beras di pasaran dapat kembali normal. Ini baik ya, karena untuk bisa mengendalikan harga pasar dari para mafia-mafia pasar yang selama ini mungkin sedikit banyak mengganggu harga kestabilan harga pangan di pasar-pasar yang ada di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan terutama beras dan membantu daya beli masyarakat, sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang relatif normal. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dua orang penumpang kapal motor Sinabung atas nama Yopi Balingga dan Oknis Faluk ditangkap Satgas Damai Kartens atas kepemilikan amunisi ilegal di Pelabuhan Jayapura pada Kamis siang. Dari tangan kedua pemuda ini, personil Satgas Damai Kartens menyita barang bukti berupa 16 butir amunisi sniper kaliber 7,62 mm. Kedua pemuda kemudian diamankan di posko Satgas Damai Kartens dan masih dalam pemeriksaan intensif. Kedua pemuda diduga kuat berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, pembelian senjata api dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata marak terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Brigjen Faisal Ramadhani menyebut KKB Papua mendapatkan senjata api dan amunisi dari 3 sumber, yakni senjata rampasan, pembelian dari Filipina dan Papua Nugini, serta dari anggota TNI Polri yang dipecat. Yang pertama memang mereka membeli ya, jadi dari data yang kita dapatkan, yang kita sudah tangkap, mereka membeli itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kelompok-kelompok yang dari luar negeri itu mulai dari yang kelompok Filipina dan kelompok Papua Nugini. Sementara yang dari dalam negeri dari berbagai macam kelompok ya. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata Puncak Jaya atas nama Male Telenggen ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Sabtu sore. Penangkapan ini dilakukan setelah Male Telenggen terdeteksi melalui drone berada di salah satu honai di Kampung Wuyuneri. Dari penangkapan itu, aparat mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit handphone, 2 buah noken, kalung, dan jaket berwarna coklat. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Male Telenggen masuk dalam daftar pencarian orang atas 2 kasus pembunuhan, di antaranya penembakan terhadap Serka Jeffrey Mai di Kampung Luguneri, Distrik Pagaleme pada 15 Agustus 2024. Selain itu, Male juga terlibat dalam pembunuhan terhadap warga sipil Edi Hermanto di Pasar Sentral Kota Mulia pada Sabtu 12 Juli 2025 lalu. Dalam aksi kedua itu, Male Telenggen berperan sebagai pengendara motor yang membonceng pelaku penembakan bernama Nanu Bingga Enumbi. Kombes Yusuf menyebut, Male Telenggen diketahui merupakan anggota KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen dan terlibat dalam sejumlah kejahatan lainnya di Puncak Jaya. Tim gabungan Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan Male Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak Jaya, yang terdeteksi melalui observasi drone berada di sebuah honai di Kampung Wuyuneri. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Wuyuneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentral Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Hingga kini, tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan, khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai oleh kelompok Male Telenggen dan jaringan KKB lainnya.
Vindi Rakmeni, Kompas TV Puncak Jaya, Papua Tengah. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Papua pada 6 Agustus, Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih menggelar apel pasukan di Makodam 17 Cendrawasih pada Senin pagi. Apel yang dipimpin Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Rudi Purwito ini untuk mengecek kesiapan pasukan sebelum melaksanakan pengamanan pemungutan suara ulang pada 6 Agustus 2025. Personel TNI yang dilibatkan dalam pengamanan PSU sebanyak 2.875 personel, terdiri dari 2.500 personel TNI Angkatan Darat, 120 personel TNI Angkatan Laut, 200 personel TNI Angkatan Udara, dan 55 personel Satgas BKO sebagai pasukan cadangan. Nantinya, ribuan personel TNI ini akan disebar di 8 kabupaten dan 1 kota untuk melakukan pengamanan di 2023 tempat pemungutan suara. Untuk pengamanan di daerah rawan seperti Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, Membramo Raya, dan Kabupaten Jayapura, maka pengamanan akan diperketat dengan menempatkan 3-5 personil gabungan TNI Polri di setiap TPS. Pangdam meminta seluruh personil yang disiagakan untuk menjalankan tugas sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan serta tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Jumlah pasukan yang kita gelar dalam rangka yang terlibat nanti untuk pengamanan PSU sejumlah 2.875 orang. Yang kita gelar di sini dari Kodam, dari Angkatan Laut, dari Angkatan Udara, dan juga ditambah perkuatan dari rekan kita dari kepolisian, itu hanya yang sekitar Jayapura saja. Sedangkan pasukan kita yang terlibat semua aparat TNI yang berada di wilayah Provinsi Papua. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Menyambut dimulainya tahun ajaran baru 2025-2026, Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 312 Kala Hitam membagikan seragam sekolah kepada para siswa dan siswi SD Impres Rawa Biru Distrik Sota Kabupaten Merauke. Ini dipimpin langsung oleh Danpos Rawa Biru Serka Asep Mulyana bersama para prajurit pos. Seragam sekolah baru diserahkan secara langsung kepada siswa-siswi. Pembagian seragam disambut dengan antusias dan senyum bahagia dari para penerima. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Satgas terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan. Danpos Rawa Biru Serka Asep Mulyana mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya dalam membangun generasi muda. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial dan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Bukan hanya sekedar memberi seragam, tetapi tentang menghadirkan negara di tengah masyarakat. Sementara, Kepala Sekolah SD Impres Rawa Biru Yoka Elsoin menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Satgas Yonif 312 KH atas bantuan yang sangat berarti bagi anak didiknya. Sangat berterima kasih atas bantuan ini karena sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Mengingat saat ini untuk dari dana BOS sudah tidak ada jenis pembelian seragam. Jadi seragam ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Sekiranya dengan bantuan seragam ini dapat dimanfaatkan, dapat digunakan anak-anak dengan baik dan benar. Kegiatan pembagian seragam ini sekaligus menjadi cerminan kehadiran TNI yang tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga aktif dalam menciptakan dampak positif di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Hingga hari ini, harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke masih belum berubah. Hal ini terjadi karena faktor cuaca yang terus tidak menentu di Kabupaten Merauke, sehingga pasokan cabai menjadi terganggu kepada para pedagang. Saat ini, harga cabai keriting, cabai rawit, maupun cabai besar ada di kisaran harga Rp100–140.000 per kilogram. Ya cuaca ini, cabai kalau yang keriting 100, kalau yang besar 130.
Para pedagang berharap agar cuaca dapat kembali normal sehingga tidak memberatkan pedagang maupun pembeli. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Di hari keempat, operasi Patuh Kartens 2025 di Jalan Cikombong, Merauke, dengan sasaran utama adalah kendaraan roda 6 ke atas. Fokus razia kali ini adalah memeriksa surat-surat kendaraan dan memastikan bahwa pajak kendaraan telah dibayar. Kendaraan yang ditemukan belum membayar pajak diarahkan untuk membayar pajak di Samsat. Sasaran hari ini kita fokus ke roda 6 ke atas, yaitu truk. Untuk hari ini kita fokus ke roda 6 ke atas. Sambil kita razia kendaraan, nanti kita selingi dengan sosialisasi. Rekan-rekan, untuk cara bertindaknya di lapangan, kita tetap yang pertama memeriksa surat-surat kendaraan tersebut. Itu mulai dari SIM maupun STNK mobil tersebut. Apabila STNK maupun SIM pengendara tersebut masih hidup, kita cek pajaknya. Kadang STNK masih hidup tapi pajak mati. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.